Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya meresmikan sekretariat bersama. Sandiaga Uno menyatakan siap mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Riki Rizal menangis saat sidang. Sejumlah petinggi Partai Nasdem mengunjungi sekretariat bersama Gerindra PKB. Mayat bayi kembali ditemukan di bantaran kali di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya meresmikan sekretariat bersama atau Sekber Gerindra PKB pada tanggal 23 Januari 2023. Peresmian kantor Sekber Gerindra PKB tersebut diresmikan langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ungkapkan alasan Partai Gerindra dan PKB memilih tanggal 23 Januari 2023 untuk meresmikan sekretariat bersama. Cak Imin mengatakan 23 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab yang diharapkan peresmian kerjasama antara Partai Gerindra dan PKB dapat membawa Indonesia lebih sejahtera. Selain itu, Cak Imin juga menyampaikan bahwa Partai Gerindra dan PKB merupakan kekuatan yang saling melengkapi sebagai koalisi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Memang kita pilih hari ini 3 Januari, tepatnya 1 Rajab, bagi kalangan santri dan umat Islam. Rajab ini momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadan. Nah, insya Allah dengan peresmian ini kerjasama PKB Gerindra untuk Indonesia yang sejahtera terwujud. PKB dan Gerindra saling percaya adalah kekuatan yang bisa diamanati untuk menata Indonesia menjadi lebih baik, melanjutkan kesuksesan yang ada dan melompat lebih maju lagi di masa yang akan datang. PKB dan Gerindra adalah kekuatan yang saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi, akan disusul oleh partai-partai yang bergabung untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Eka melaporkan untuk Sinpo TV. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa ada sejumlah partai politik di parlemen yang saat ini tengah menjalin komunikasi intens dengan Partai Gerindra dan juga PKB untuk berkoalisi jelang kontestasi pemilu di 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ungkap sejumlah partai politik di DPR tengah melakukan komunikasi dengan Partai Gerindra dan PKB untuk bergabung berkoalisi jelang Pilpres 2024. Muzani mengatakan, Partai Gerindra ataupun PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya masih memerlukan waktu serta komunikasi yang lebih intens dan juga konkret. Ditanya terkait berapa banyak partai politik di DPR yang melakukan komunikasi secara intens dengan Gerindra, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan memberitahu kepada awak media. Ada beberapa partai Senayan yang sekarang memiliki komunikasi yang intens dengan kami, dengan sejumlah pengurus elit baik PKB ataupun Gerindra yang tentu masih memerlukan waktu untuk menghadapi komunikasi yang lebih intens dan lebih konkret. Tapi dalam hari dan minggu-minggu ke depan saya kira pembicaraan ini akan semakin terbuka. Dari Jakarta, Jihan Nabila Galuh Eka melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menegaskan bahwa dirinya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres di pemilu 2024. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri peresmian kantor Sekber Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno menegaskan dirinya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Sandiaga Uno usai menghadiri acara peresmian Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra dan PKB pada Senin siang.
Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga menyampaikan dirinya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024. Selain itu, Sandi juga menegaskan bahwa dirinya masih menjadi bagian dan kader dari Partai Gerindra. Dalam koalisi yang sudah diumumkan Agustus lalu, Kebangkitan Indonesia Raya dan menuju Indonesia Sejahtera, nanti akan diputuskan tentunya oleh mekanisme oleh pimpinan partai. Tapi sebagai kader Gerindra tentunya wajib mendukung. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Galuh Eka melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi pencurian kendaraan bermotor di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat terekam kamera pengawas CCTV. Dalam melakukan aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T. Tak butuh waktu lama, pelaku menggasak motor korban yang terparkir di halaman minimarket. Dari rekaman CCTV, terlihat saat spesialis pencurian kendaraan roda 2 tengah melakukan aksinya di sebuah minimarket di Jalan Panjang Kelapa 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari sejumlah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang ada di lokasi, satu orang komplotan pencuri kendaraan bermotor terlihat sibuk memantau sepeda motor incarannya. Dari rekaman CCTV, para pelaku sempat berhenti dalam melakukan aksinya dan memantau lokasi sekitar. Saat ditemui pagi tadi, rekan korban menjelaskan aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi malam tadi, di mana pelaku sempat berbelanja dan sedang membayar di meja kasir minimarket. Jam 4-an itu dia sempat belanja dulu bang, si pelakunya masuk dulu. Udah pas dia masuk dia beli minuman teks gitu, cuma beli itu doang, teks doang. Terus dia bayar di kasiran, yang ngasirinnya juga yang motornya hilang, ya dia korbannya. Udah itu pas, udah dia sempat keluar nih, temennya nunggu di area parkiran di depan. Pas dia nunggu di depan si pelakunya sempat lihat situasi dulu tuh, lihat situasi kayak yang korbannya dulu, dia lagi ngedisplay barang di dalam. Cuman ya korbannya lagi di kasir. Iya lagi di area ini lah, area kasiran. Korban sempat lihat si pelaku dong. Sempat malah dia yang ngasirin bang, yang ngasirin si pelakunya, yang layanin. Itu diambilnya gimana caranya bang? Dia pakai kayak nggak tahu itu, kurang jelas kan dilihat dari CCTV. Tapi kayak cepet banget bang, paling kisaran 3 detikan. Cuman pas udah dibobol, dia turun lagi dari motornya, nggak langsung dibawa. Dia lihat situasi dulu. Udah itu baru dia lihat situasi, udah lihat situasi baru dibawa. Pelakunya berapa orang bang? 2 orang kalau nggak salah itu kelihatannya. Yang dari CCTV yang ini nih, kelihatan 2 orang. Kejadian itu sering nggak di sini? Saya kurang tahu sih bang, soalnya saya di sini masih baru. Tapi katanya 3 bulan yang lalu dulu ada di sini motor Vario juga. Motor siapa waktu itu? Motor anak karyawan juga, tapi yang tadi mah motor Beat 2020-an. Udah lapor ke polisi ya? Udah laporan juga. Atas peristiwa tersebut, korban diketahui sudah melaporkannya ke pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat dengan menyertakan rekaman kamera CCTV untuk tambahan alat bukti. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Ricky Rizal menangis saat sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ricky Rizal menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga, istri serta anaknya atas kasus yang menimpa dirinya tersebut. Dalam sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tersangka Ricky Rizal menangis dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarganya, yakni kepada ibu, istri serta anak-anaknya. Ricky mengaku tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Selain itu, Ricky juga menyampaikan senjata Yosua yang diamankan oleh dirinya ini bukan merupakan bagian dari rencana pembunuhan, tetapi merupakan bentuk antisipasi dan mitigasi jika nantinya terjadi keributan antara Kuat Ma'ruf dan Yosua. Maafkan anakmu ini, Ibu. Sudah membuat Ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita.
Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika saya berharap kepada Allah semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua, berjuang membesarkan dan mendampingi ketika putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah SWT senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil saya yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Tim kuasa hukum terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, Kuat Ma'ruf menyampaikan kepada Hakim Pengadilan Negara Jakarta Selatan bahwa tidak ada alat bukti hingga fakta yang membuktikan Kuat Ma'ruf ikut serta dalam pembunuhan berencana tersebut. Sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat yakni Kuat Ma'ruf yang dituntut oleh jaksa 8 tahun pidana penjara. Dalam persidangan pembacaan pledoi atas tuntutan dari jaksa, tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf menyampaikan tidak ada alat bukti ataupun fakta yang melibatkan Kuat Ma'ruf ikut serta dalam pembunuhan berencana tersebut. Lebih lanjut, kuasa hukum Kuat Ma'ruf juga meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bebas atau tidak bersalah. Kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan onslavanlerek vervolging. Dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Sesosok mayat bayi ditemukan mengambang di kali jembatan Miami, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga bayi tersebut dibuang oleh orang tuanya. Warga di Jalan Jembatan Miami, Kalideres, Jakarta Barat siang tadi digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang mengambang di kali. Peristiwa ini berawal dari petugas PPSU yang sedang membersihkan kali. Saat sedang membersihkan kali, ada gundukan plastik berwarna hitam. Plastik hitam itu kemudian dibuka dan ditemukan sesosok mayat bayi dibalut daster. Plastik hitam itu kemudian dibuka dan ditemukan sesosok mayat bayi dibalut daster yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki. Anggota lagi bersih-bersih, nggak lama di sini ngelihat, orang sini juga ngelihat, jadi pas diturun sangkirnya boneka, jadi penasaran ditarik palanya itu kan ketutupan sama plastik, ada plastik, jadi pas dibuka laki-laki udah langsung naik ya. Oh itu di dalam plastik? Enggak, ketutupan plastik. Ada pembungkusnya apa, kain gitu bang? Baju daster. Baju daster? Warna? Warnanya, nggak merhatiin juga tadi warna dasternya, udah gelap, agak gelap kena lumpur soalnya. Oh. Diperkirakan itu usia berapa sih bang bayinya? Kalau bayi kira-kira usia nggak nyampe bulanan sih, masih mingguan kayaknya. Oh baru ya? Masih iya, baru ya? Masih baru. Soalnya karena udah bengkak aja jadinya kelihatannya gede. Oh. Ada ini nggak, dia pakai baju atau telanjang? Enggak, telanjang bulat. Telanjang doang ya? Telanjang. Itu dasar gitu doang ya? Iya. Penemuan sesosok mayat bayi oleh petugas PPSU selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Polsek Metro Penjaringan langsung melakukan olah TKP. Jasad bayi berjenis laki-laki selanjutnya dibawa ke RSCM untuk kepentingan penyelidikan.
Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Pagar besi milik kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Jakarta Barat raib digasak pencuri bermobil. Aksi pencurian ini sempat dipergoki pegawai Bawaslu, namun gagal dikejar lantaran para pelaku yang menggunakan mobil pick-up langsung segera melarikan diri. Pasca pencurian pagar besi milik Bawaslu Kota Jakarta Barat, kini hanya satu pagar dan dua pintu kecil yang tersisa di depan kantor yang berlokasi di Jalan Kebonjeruk Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saat ditemui pagi tadi, Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat Oding Junaidi menjelaskan bahwa peristiwa pencurian pagar besi kantornya tersebut terjadi pada hari Senin sekitar pukul 4 pagi. Para pelaku yang diperkirakan lebih dari 3 orang ini menggunakan mobil pick-up dan sepeda motor saat melakukan pencurian. 2 orang diketahui beraksi mengangkat pagar selebar 1,5 meter dari atas mobil yang terparkir di depan kantor, sementara seorang lainnya memantau situasi di atas motor. Salah seorang pegawai Bawaslu sempat memergoki komplotan para pelaku, namun gagal lantaran para pelaku yang menggunakan mobil pick-up langsung tancap gas ke arah Jalan Rawabelong Palmerah. Ya kebetulan karena di hari Sabtu, Minggu dan Senin itu adalah libur weekend dan di hari Senin itu adalah cuti bersama. Namun kami tetap menempatkan orang piket, ya, artinya staf yang piket pada hari itu. Jadi kejadiannya kurang lebih pukul 4 pagi di hari Senin pagi pukul 4. Staf kami yang ditugaskan untuk piket ini mendengar suara gaduh, semacam gabruk gitu kan. Karena memang pada saat yang bersamaan itu ada truk sampah, jadi agak lambat dia keluar, ya. Namun posisi pagar dari kantor Bawaslu ini sudah tidak ada, ya. Sebanyak 3 ruas yang sudah hilang, namun dipergoki melihat staf saya itu bahwa yang mengambil itu menggunakan mobil pickup, ya. Begitu ditegur sama staf, yang bersangkutan kabur. Nah, staf kami juga sempat mengejar secara berlari sehingga tetap tidak terkejar orang tersebut. Namun dari pihak pom bensin sebagai saksi mata memang melihat bahwa ada mobil pickup yang parkir di sini, namun sempat ditegur, yang bersangkutan langsung kabur gitu, dengan membawa 3 ruas pagar dari kantor Bawaslu ini. Dari keterangan saksi ada berapa orang, Bang, pelaku? Kurang lebih yang menurut saksi dari petugas pom bensin, ya, katanya ada 3 orang. Ya. Yang 2 orang itu berada di mobil pick-up, yang 1 orang menggunakan sepeda motor. Untuk CCTV sendiri bagaimana, Odi? Untuk CCTV kebetulan dekodernya sedang rusak, dan kepala sekretariat kami memang seminggu ke belakang ini memang sedang berupaya untuk memperbaiki CCTV. Sudah memanggil petugas CCTV untuk memperbaiki dekoder. Sudah keburu kejadian ini. Sudah lapor ke pihak kepolisian, Pak? Sudah, tadi pagi ya, sekitar hari Selasa ini sudah melapor ke Polsek Kebonjeruk. Dan tadi pihak kepolisian pun sudah meninjau TKP untuk memastikan itu, dan ada 2 staf kita yang melakukan piket pada hari tersebut juga sudah dimintai keterangan di Polsek Kebonjeruk. Sangat disayangkan, saat peristiwa itu terjadi, dekoder kamera CCTV kantor Bawaslu dalam kondisi rusak sejak 1 minggu, sehingga tidak dapat memantau aksi kawanan pelaku serta nomor kendaraan pelaku. Sementara kasus pencurian pagar besi ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian sektor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.
Sejumlah petinggi Partai Nasdem mengunjungi Sekretariat Bersama atau Sekber Gerindra PKB di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 26 Januari 2023. Kunjungan petinggi Partai Nasdem ke Sekber Gerindra PKB tersebut dinilai sebagai langkah awal menuju Koalisi Perubahan Kebangkitan Indonesia Raya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali hari ini berkunjung ke Sekretariat Bersama Koalisi Gerindra PKB didampingi oleh jajaran petinggi Partai Nasdem lainnya. Usai ketiga partai ini melakukan pertemuan secara tertutup, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pembicaraan tersebut membahas hal-hal penting yang menyangkut masa depan demokrasi Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kedatangan Partai Nasdem yakni untuk mengucapkan selamat atas diresmikannya Sekretariat Bersama Koalisi Gerindra PKB yang dinamai Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Lantas, apakah pertemuan Nasdem dengan Koalisi PKB Gerindra ini merupakan sinyal menuju Koalisi Perubahan Indonesia Raya? Teman-teman pers, hari ini Nasdem berkunjung ke rumah perjuangan atau sekber antara Gerindra dan PKB. Tentunya kami datang hari ini pertama mengucapkan selamat kepada Gerindra dan PKB yang baru naik rumah baru. Ini menjadi kewajiban menurut kami dan tradisi yang harusnya kita mulakan. Harusnya memang kita harus melakukan hal yang sama. Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Tetap berjalan baik-baik saja. Sedang dalam berkomunikasi. Doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat sekretariat bersama. Itu kamu tunggu kan? Tawa aja, Bang. Jadi tidak ada yang lain. Saya pikir kontestasi politik ini, Pilpres ini masih sangat lama. Tapi hawanya mulai terasa dari kemarin-kemarin. Dan ini menurut kami perlu untuk kita cairkan, perlu untuk kita buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik yang gembira. Kita berbeda, bukan berarti kita bermusuhan. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Tapi paling tidak sampai hari ini dua koalisi yang satu sudah terbentuk, satu hampir juga sudah terbentuk. Nah, kita saling mendoakan. Oke? Nah, pastikan siapapun pemenangnya pasti itu untuk Indonesia. Iya, tadi kita bicara di dalam sesuatu yang penting buat masa depan demokrasi Indonesia, bahwa ini adalah contoh yang baik bagaimana kita mempertontonkan dan memberi teladan kepada masyarakat kita, meskipun pilihan dan partai masing-masing itu berbeda, tetapi kita tetap membicarakan masa depan Indonesia dalam kebersamaan. Dan hari ini Nasdem datang di Sekretariat Bersama Gerindra dan PKB, diterima oleh PKB dan Gerindra. Ini adalah contoh yang baik, karena politik itu sesuatu yang cair, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi. Karena itu kita tidak saling bermusuhan di dalam hal keputusan